Halo Sobat Lentera Ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Damari, tentu ada di channel Lentera Ilmu. Sobat semuanya, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bab 10 untuk kelas 10, asiknya belajar impuls dan momentum. Nah, kali ini pada pertemuan kedua, 10.2, itu tentang materi kekekalan momentum. Sobat Lentera Ilmu, apa saja yang bisa kita bahas pada bagian ini? Nah, mari kita lihat. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang syarat berlakunya kekekalan momentum atau syarat momentum itu kekal. Nah, yang kedua, tentang hukum kekekalan momentum. Dan yang ketiga, kita akan bahas tentang kesebandingan. Nah, mari kita bahas mulai yang pertama. Mari kita cermati bagian pertama, syarat momentum itu kekal. Sobat semuanya tentu masih ingat pada pertemuan sebelumnya, hubungan antara impuls dan momentum. Nah, silakan diperhatikan. Hubungannya adalah impuls yang bekerja pada suatu benda akan merubah momentumnya. Nah, dari sini sobat semuanya tentu akan berlaku. Apa itu? Jika tidak ada impuls yang bekerja pada suatu benda, maka momentumnya tidak berubah. Nah, inilah syaratnya momentum itu kekal. Nah, jadi kalau P itu tetap, P-nya tetap, kapan terjadi? Yaitu jika impulsnya sama dengan 0. Berikutnya, mari kita pahami dalam bentuk soal ya. Kita lihat contoh soalnya. Ini ada contoh soal pilihan ganda kompleks benar salah lebih dari 1. Masih ingat ya, benar salah lebih dari 1. Nah, kita lihat. Kejadian-kejadian berikut memiliki momentum yang kekal. Jadi ada contoh kejadian yang dipilih adalah yang momentumnya kekal. Nah, tentukan benar atau salah ya. Yang A, orang yang melompat dari atas perahu yang diam. Nah, sobat semuanya, kalau kita gambarkan ada perahu, ini mulai dari diam, ya, diam, kemudian ini bergerak, berarti punya V orang. Nah, ini biasanya perahu itu akan bergerak mundur atau kebalikan, yaitu V perahu. Loh, kenapa begini? Karena orang melompat tadi tidak memberi gaya, tetapi sebetulnya dia hanya merubah momentumnya itu kekal, tapi dia hanya ke kanan dan ke kiri aja. Jadi ini kejadiannya I akan 0. Nah, berarti momentumnya akan kekal. Berarti di sini contohnya adalah benar. Kemudian berikutnya yang B. Benda jatuh dan memantul saat mencapai tanah. Memantul itu terjadi karena ada impuls. Berarti I tidak sama dengan 0 kejadiannya. Berarti kejadian ini salah. Jadi momentumnya tidak kekal. Kemudian yang C, senapan yang bergerak sesaat melepaskan pelurunya. Nah, sobat semuanya mungkin pernah menyaksikan ada film yang di sana ada orang yang menembak. Nah, senapannya begitu ada senapan yang menembakkan peluru, maka senapannya akan bergerak ke belakang. Nah, itu kejadiannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kenapa begitu? Ini juga karena I-nya dalam sistem itu 0. Berarti momentumnya nanti akan kekal. Berarti ini benar. Nah, sedangkan yang D, bola yang ditendang dan bergerak parabola. Ditendang berarti ada gaya. Karena ada gaya berarti I tidak sama dengan 0. Nah, berarti di sini salah. Nah, sobat semuanya, inilah contoh-contoh bagaimana berlakunya kekekalan momentum. Sobat Lentera Ilmu, mari kita lanjutkan untuk bagian yang kedua. Nah, bagian kedua tentang hukum kekekalan momentum. Tadi sudah kita pahami apa syaratnya supaya momentum kekal. Nah, dari kejadian itu bisa kita rumuskan menjadi hukum kekekalan momentum. Yaitu hukumnya ini. Kita lihat ya. Jika pada suatu benda tidak bekerja impuls, maka momentum benda akan tetap atau kekal. Nah, ini rumusannya. Nah, dari sini maka dapat dirumuskan secara matematis. P awal sama dengan P akhir. Nah, biasanya itu. P awal sama dengan P akhir. Nah, kalau ada dua benda, maka sering dirumuskan
yaitu M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen. Jadi setelah terjadinya proses kekalahan momentum tadi, mungkin bisa pecah, bisa tumbukan, dan seterusnya, maka kecepatannya jadi V aksen. Nah, kemudian ditambah apa? M2 V2 aksen. Jadi rumusannya, boleh P awal sama dengan P akhir, boleh kalau ada dua benda, M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 selalu kekal. Nah, mari kita pahami dalam bentuk soal. Nah, sobat semuanya, di sini ada contoh pertama. Ini ada sebuah senapan mempunyai massa 2 kg. M ya berarti ya, M senapan, MS ya. Menembakkan peluru yang masanya berarti massa peluru saya beri nama MP 10 gram bisa menjadi 10 pangkat min 2 kg. Kan 10 dikalikan 10 min 3 ya. Dengan kecepatan 400 meter per sekon. Berarti pelurunya tadi punya kecepatan ini, berarti namanya V peluru. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah kecepatan gerak senapan pada saat peluru meledak ya, atau lepas gitu ya. Berarti yang ditanya adalah V senapan berapa. Nah, sobat semuanya, seperti yang kita bahas sebelumnya, jadi pada saat peluru lepas dari senapannya, itu impulsnya itu 0 karena bekerja pada sistem itu. Nah, kalau kita berpikir itu, maka berlaku apa tadi? Momentumnya kekal. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, maka ini M peluru, ini M senapan. Nah, maka akan ada dua momentum. Ingat, awalnya diam. Berarti sebetulnya berlaku gini. P awal sama dengan P akhir. Awalnya 0, akhirnya adalah M peluru V peluru min M senapan V senapan. Loh, kenapa min? Karena ini negatif, arahnya kebalikan. Nah, berarti di sini tinggal masukkan M pelurunya adalah 10 min 2 kalikan V pelurunya 400 akan sama dengan, ini jadi plus ya, M senapannya 2 kali V senapan. Berarti 4 dibagi 2 adalah 2. Berarti senapannya, V senapan adalah 2 meter per sekon. Ratusnya kan hilang dengan 10 pangkat min 2. Jadi jawabnya adalah C. Bagaimana? Mudah dipahami kan? Nah, sobat semuanya, untuk contoh yang kedua. Kalau contoh pertama, ada senapan yang melepaskan peluru. Sekarang contoh kedua adalah kekekalan momentum itu berlaku pada proses tumbukan atau kejadian tumbukan. Nah, ini contoh yang kedua. Kita lihat ya. Benda A dan benda B bermassa sama. Ingat, massanya sama, berarti ini M ya. Bergerak berlawanan arah seperti pada gambar. Jadi ini ya, ada VA, ada VB, berlawanan arah ya. Jika setelah tumbukan kedua benda berbalik arah dengan kecepatan masing-masing 2 meter per sekon dan 6 meter per sekon, kecepatan benda A sebelum tumbukan adalah. Jadi yang ditanya adalah VA itu berapa? Sobat semuanya, VB itu arahnya kebalikan, kita bisa menggunakan ini nilainya negatif. Setelah tumbukan berbalik arah, nah, berarti ini ada VA. Karena ini yang awal berarti VA ya. VA-nya berbalik arah berarti yang negatif. Sedangkan VB-nya itu positif. Ini yang aksen ya. Betul. Nah, sobat semuanya, setelah tumbukan dan sebelum tumbukan momentumnya kekal. Jadi pada tumbukan itu tidak terjadi impuls atau I-nya 0 karena dianggap sebagai sistem. Nah, maka kalau seperti ini, I-nya sama dengan 0, momentumnya kekal, ada dua benda, maka kita bisa menuliskan MAVA ditambah MBVB sama dengan MAVA aksen ditambah dengan MBVB aksen. Ingat, massanya sama. Berarti kita tidak perlu harus memasukkan 5, boleh dicoret wong sama ya. Nah, itu cara untuk pola berpikir fisikanya, cepat gitu ya. Nah, sehingga tinggal masukkan VA yang ditanya, VB-nya negatif 6, ingat arahnya ke
kiri, maka VA-nya juga ke kiri, berarti 2 min 2 ditambah 6. Berarti VA-nya adalah ini pindah ke kanan, berarti plus, jadi 12 min 2, 10 meter per sekon. Berarti jawabnya adalah B. Kalau ditanya arah, karena plus, berarti arahnya ke kanan. Nah, bisa saja waktu pertanyaan itu ditanya arahnya juga. Nah, semoga mudah untuk dipahami. Sobat Lentera Ilmu, nah, semoga otaknya sudah mulai menghangat. Nah, kita lanjutkan bagian yang ketiga ya. Bagian ketiga ini sering muncul untuk materi impuls dan momentum. Jadi ada kesebandingan ya. Kesebandingan apa? Ini kita lihat ya. Sering terjadi dalam proses tumbukan itu ada keadaan khusus. Apa itu? Benda yang pecah menjadi dua. Atau ada dua benda yang bergabung. Jadi tumbukan jadi gabung jadi satu. Nah, ini akan berlaku ya. Akan berlaku itu kan awalnya kalau bergabung atau dia pecah berarti awalnya 0. Berarti 0 sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2. Maka ini akan berlaku bahwa M1 kali V1 sama dengan min itu arahnya aja, M2 kali V2. Kejadian ini V-nya dinamakan V berbanding terbalik dengan massa. Sekali lagi, kalau ada kejadian benda yang pecah, contohnya granat yang pecah, atau tadi ada senapan melepaskan peluru, itu seolah-olah pecah, atau ada dua benda yang bertumbukan menjadi satu. Maka berlaku V sebanding dengan 1/m. Bahasa lainnya adalah kecepatan berbanding terbalik dengan massa. Nah, sekarang kita pahami untuk contoh soalnya. Nah, sobat semuanya, untuk contoh soalnya, ini yang pernah muncul dan beberapa kali muncul, itu ini. Sebuah granat bermassa 5 kg pecah menjadi dua bagian. Jadi yang utama bukan masanya ya, tapi ada suatu benda pecah jadi dua bagian. Tentu ini adalah keadaan khusus ya. Masing-masing memiliki massa M1 2 kg dan M2 3 kg. Jika bagian yang besar M2 berkecepatan 6 meter per sekon ke utara, maka kecepatan bagian yang kecil atau M1 adalah titik. Nah, berarti ini bisa saya gambarkan, sobat semuanya. Jadi ada benda granat ya, atau benda awalnya diem. Nah, berarti P-nya 0. Kemudian pecah jadi 2. Nah, ini pecah jadi 2. Ini M1, ini M2. Tentu ini adalah 2 kg, ini 3 kg. Ini akan bergerak ke kiri, ini ke kanan. Jadi akan selalu berkebalikan. Maka ini punya V1, ini punya V2. Ternyata V2-nya 6 meter per sekon. Arahnya kemana? Arahnya ke utara. Ini ke utara. Otomatis ini ke selatan. Nah, sobat semuanya, kejadian seperti ini bisa kita anggap adanya benda yang pecah jadi dua, maka kecepatan berbanding terbalik dengan massa. Ini bisa ya. Berarti apa? Maka dapat kita tulis V1 per V2 akan sama dengan M2 per M1. Karena berbanding terbalik. Sehingga berapa V1? V1 sama dengan M2, M2-nya 3 dibagi M1-nya 2 kali V2. Jadi ini pindah ke sana. Berapa? 6 meter per sekon. Jadi jawabnya ini 3, ini 9 meter per sekon. Arahnya ke selatan. Jadi jawabnya adalah E, 9 meter per sekon ke selatan. Nah, sobat semuanya, pada kejadian yang sama pernah ditanyakan besaran yang lain. Nah, juga tentang perbandingan. Maka kita lihat. Nah, ini ada contoh lagi ya. Sama, sebuah granat yang diam tiba-tiba meledak dan pecah menjadi dua bagian yang bergerak dalam arah yang berlawanan. Ada keterangan itu ya. Perbandingan massa kedua bagian itu adalah M1 banding M2 itu 2 banding 1. Nah, ini
Jangan lupa ini adalah data yang penting. Nah, energi yang dibebaskan dalam peristiwa tersebut adalah 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Perbandingan energi kinetik pecahan granat pertama dan kedua adalah, sobat semuanya, ini kejadiannya I-nya sama dengan 0, otomatis P-nya itu tetap atau sama. Nah, jadi kalau ditanya energi kinetik bagaimana? Maka EK itu sama dengan setengah mv kuadrat. Sobat semuanya, ini boleh diganti jadi apa? mv kuadrat. Berarti saya bagi dengan 2M. Momentumnya kekal atau tetap. Ini tetap, otomatis EK itu sebanding 1/M. Nah, ini kesebandingan yang perlu diperhatikan. Nah, sobat semuanya, terkait dengan rumus soal ini, berarti kita bisa menggunakan ini. EK1 saya banding EK2 sama dengan M2 per M1. Pakai perbandingan. Nah, berarti jawabnya adalah 1/2, yaitu D. Bagaimana? Mudah kan? Sobat semuanya, inilah pembahasan kita kali ini, yaitu tentang kekekalan momentum. Ada beberapa poin yang perlu dicermati. Semoga mudah dipahami, semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti untuk pembahasan-pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.